Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabdia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 7 unit 1. Hari ini saya akan membuat podcast yang bertemakan tentang haki, yang mana podcast ini untuk tugas UAS mata kuliah haki, yang mana di sini saya akan menjelaskan hak-hak apa saja yang dilindungi oleh haki. Yang pertama yaitu peraturan haki menurut hukum di Indonesia dan kajian menurut hukum Islam. Haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk atau jasa atau proses yang berguna untuk masyarakat, dan haki juga suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang. Hak cipta ialah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas seperti buku, lagu, tarian, dan lain sebagainya. Pada pasal 6 ayat 1 tentang penerbitan, dan jika ide itu melanggar dari norma, maka itu tetap dikatakan pelanggaran hak cipta. Dalam hak cipta tidak perlu adanya pendaftaran karena hak cipta sudah ada perlindungannya. Hak terkait ialah hak eksklusif yang diberikan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan. Contohnya seperti hak terkait ialah seorang pencipta lagu dan lagu tersebut dinyanyikan oleh orang lain, maka si pencipta lagu mendapatkan perlindungan hak ciptanya, sedangkan si penyanyi mendapatkan perlindungan hak terkait. Contohnya seperti seorang Melly Goeslaw menciptakan lagu dan lagu tersebut dinyanyikan oleh Rosa, maka Melly Goeslaw mendapatkan perlindungan hak cipta, sedangkan Rosa mendapatkan perlindungan hak terkait. Dan jangka waktu perlindungannya ialah seorang pencipta mendapatkan perlindungan seumur hidup dan ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal, sedangkan penyanyi hanya mendapatkan 50 tahun sejak diluncurkannya lagu tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 20 tentang hak terkait. Hak merek adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek. Hak merek harus didaftarkan dan memiliki jangka waktu selama 10 tahun. Jenis hak merek yaitu merek dagang seperti merek untuk produk, contohnya Samsung, Ale-ale, dan lain-lain. Hak jasa, contohnya seperti JNT, JNE, ojol, dan lain-lain. Hak kolektif yaitu merek yang mirip, contohnya seperti Oreo dan Gory-Gorio dan lainnya. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemunya di bidang teknologi. Inventor ialah sebutan bagi seorang penemu hasil, dan invensi adalah sebutan dari hasil temuannya. Undang-undang yang mengatur tentang paten ialah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Dan paten juga terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, paten biasa, yaitu sebuah invensi di bidang teknologi seperti lampu, blender, dan lainnya. Jangka waktu perlindungan paten biasa yaitu selama 20 tahun. Dan paten sederhana yaitu sebuah invensi di bidang teknologi yang mengutamakan fungsinya. Contohnya itu seperti
ulekan, sepeda, dan lainnya. Dan jangka waktu paten sederhana yaitu 10 tahun. Dan jangka waktu paten tidak dapat diperpanjang maupun paten sederhana atau paten biasa. Perlindungan varietas tanaman dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. PVT adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemegang tanaman, jenis tanaman dan jangka waktu tanaman musiman yaitu 20 tahun. Contohnya yaitu seperti tanaman padi, timun, cabai, dan tanaman tahunan yaitu 25 tahun. Contohnya yaitu seperti mangga, rambutan, durian. Pendaftaran PVT ialah kepada Pusat PVT Kementerian Pertanian. Dan bagi pelanggaran PVT ialah dikenakan sanksi penjara 7 tahun dan denda 2.500.000.000 rupiah. Desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu ialah suatu kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu elemen tersebut aktif. Desain tata letak sirkuit terpadu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 yang diberikan oleh negara. Dan jangka waktu desain tata letak sirkuit terpadu ialah perlindungan desainnya selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Desain industri. Desain industri yaitu desain 2 atau 3 dimensi dan dapat diwujudkan dalam pola 2 atau 3 dimensi. Hak pemegang hak desain industri ialah hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya dalam membuat atau memakai atau menjual dan lainnya. Dan jangka waktu perlindungan desain industri ialah selama 10 tahun dari tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Rahasia dagang. Rahasia dagang adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang tidak boleh didaftarkan, dan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengelolaan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang bernilai ekonomi. Rahasia dagang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Rahasia dagang adalah sebuah informasi yang tidak boleh diketahui oleh umum. Rahasia dagang hanya diketahui oleh orang-orang yang berada di perusahaan dan orang-orang terpercaya. Dan rahasia dagang ini tidak meliputi sebuah resep. Mengapa sebuah resep itu tidak disebut kepada rahasia dagang? Karena di setiap makanan tercantum resepnya. Setiap resep yang sama tidak dapat menghasilkan sebuah ciptaan yang sama, maka resep tidak tercantum ke dalam rahasia dagang. Semua bagian daripada haki dapat dialihkan dengan beberapa cara, antaranya yaitu pewarisan, hibah, wasiat, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan semua hasil ciptaan ini boleh digunakan oleh orang lain jika sudah ada lisensi yang diberikan oleh pemegang hak tersebut. Lisensi ialah surat izin untuk menggunakannya. Sekian, terima kasih. Hanya sampai di sini pemaparan podcast kali ini.
Jika ada kesalahan saya mohon maaf karena di sini saya masih dalam tahapan belajar, dan jika ada kekurangan saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.